Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi tentang limit. Simak videonya ya teman-teman. Definisi 4.1.4. Misalkan A subset R, kemudian F adalah fungsi yang memetakan A ke R dan C titik limit dari A. Bilangan real L dikatakan limit dari F di titik C jika diberikan sebarang epsilon lebih besar dari 0, ada delta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap X elemen A dengan panjang X min C lebih besar dari 0 kurang dari delta berlaku panjang Fx min L kurang dari epsilon. Dapat juga dikatakan bahwa jika L adalah limit dari F di titik C, maka dikatakan F konvergen ke L di titik C dan bisa ditulis seperti itu. Atau bisa dibaca, nilai limit Fx akan sama dengan L jika X mendekati C. Teorema 4.1.5. Jika F adalah sebuah fungsi yang memetakan A ke R dan C titik limit dari A, maka F hanya dapat mempunyai satu limit di C. Bukti, misalkan L aksen dan L double aksen limit dari F di C, cukup dibuktikan bahwa L aksen sama dengan L double aksen. Diberikan sebarang epsilon lebih besar dari 0, ada delta aksen lebih besar dari 0, sedemikian hingga untuk setiap X elemen A dengan panjang X min C lebih besar dari 0 dan kurang dari delta aksen, berlaku panjang Fx min L aksen kurang dari epsilon per 2. Di sini epsilonnya dibagi 2 karena ada dua limit yaitu L aksen dan L double aksen. Juga ada delta double aksen lebih besar dari 0, sedemikian hingga untuk setiap X elemen A dengan panjang X min C lebih besar dari 0 dan kurang dari delta double aksen, berlaku panjang Fx min L double aksen kurang dari epsilon per 2. Pilih delta sama dengan min yang anggotanya delta aksen dan delta double aksen, maka sedemikian hingga untuk setiap X elemen A dengan panjang X min C lebih besar dari 0 dan kurang dari delta, berlaku panjang L aksen min L double aksen kurang dari sama dengan panjang L aksen min Fx plus panjang Fx min L double aksen kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon, sehingga L aksen sama dengan L double aksen. Teorema 4.1.8. Misalkan F sebuah fungsi yang memetakan A ke R dan C titik limit dari A, maka pernyataan berikut ekuivalen. Pernyataan pertama, nilai limit Fx akan sama dengan L jika X mendekati C. Pernyataan kedua, untuk setiap Xn di dalam A yang konvergen ke C dengan Xn tidak sama dengan C, untuk setiap n elemen himpunan n, maka barisan Fx konvergen ke L. Bukti A menuju B diasumsikan bahwa F mempunyai limit L di C, dan misalkan Xn sebarang barisan di dalam A dengan limit fungsi Xn untuk n mendekati tak hingga sama dengan C, dan Xn tidak boleh sama dengan C untuk setiap n elemen n. Akan dibuktikan bahwa barisan fungsi Fx konvergen ke L diberikan sebarang epsilon lebih dari 0. Dari definisi limit fungsi terdapat delta lebih dari 0 jika elemen A memenuhi mutlak X min C lebih dari 0 kurang dari delta, maka mutlak fungsi Fx min L kurang dari epsilon. Dari definisi barisan konvergen, maka untuk delta lebih dari 0 di atas terdapat K elemen N. K sama dengan K dikali delta elemen untuk setiap N lebih dari K berlaku mutlak Xn min C kurang dari delta. Tetapi untuk setiap Xn yang demikian diperoleh mutlak fungsi Xn min L kurang dari epsilon. Jadi, jika N lebih dari K, berlaku mutlak fungsi Xn min L kurang dari epsilon. Dengan kata lain, barisan fungsi Fx konvergen ke L. B menuju A. Sebaliknya akan dibuktikan bentuk kontraposisinya. Misalkan A tidak benar, maka terdapat epsilon 0 lebih dari 0 elemen untuk setiap delta lebih dari 0. Akan terdapat sedikitnya satu titik X delta elemen A dengan mutlak X delta min C lebih dari 0 kurang dari delta. Sehingga mutlak fungsi X delta min L lebih dari epsilon 0. Oleh karena itu, untuk setiap n elemen n terdapat Xn elemen A, sehingga mutlak Xn min C lebih dari 0 kurang dari 1 per n. Tetapi mutlak fungsi Xn min L lebih dari sama dengan epsilon 0 untuk setiap n elemen n. Jadi, terdapat barisan Xn di dalam A, Xn tidak boleh sama dengan C,
untuk setiap n elemen n yang konvergen ke C tetapi barisan fungsi xn tidak konvergen ke L. Akibatnya, B tidak dipenuhi. Jadi terbukti bahwa jika B dipenuhi, maka akan dipenuhi oleh A. Teorema 4.1.9. Misalkan A subset R, F memetakan A ke R dan C elemen R adalah titik limit xn di titik A. Yang pertama A, jika L elemen R, maka F tidak memiliki limit L di C. Jika dan hanya jika terdapat barisan xn di A dengan xn tidak sama dengan C untuk setiap n elemen n besar, sehingga barisan xn konvergen ke C, tetapi barisan tersebut F xn tidak konvergen ke L. B. Fungsi f tidak memiliki limit di C jika dan hanya jika terdapat barisan xn di A dengan xn tidak sama dengan C untuk setiap n elemen n besar, sehingga barisan xn konvergen ke C, tetapi barisan tersebut fungsi f xn tidak konvergen ke R. Definisi 4.2.1. Misalkan A subset R, F memetakan A ke R dan C titik limit dari A. Fungsi f dikatakan terbatas pada persekitaran dari C jika terdapat persekitaran min delta Vs dikali C dan kontrantas M lebih dari 0, sehingga fungsi mutlak fx kurang dari sama dengan M untuk setiap X elemen A irisan Vs dikali C. Teorema 4.2.2. Misalkan A subset R, F memetakan A ke R mempunyai limit di C, maka F terbatas pada persekitaran dari C. Bukti, limit L sama dengan limit X mendekati C Fx, maka menurut definisi dengan epsilon sama dengan 1, epsilon delta lebih dari 0, elemen 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari delta X elemen A, maka mutlak Fx min L kurang dari 1. Akibatnya, mutlak Fx kurang dari sama dengan mutlak Fx min L ditambah mutlak L kurang dari 1 ditambah mutlak L. Jadi jika X elemen A irisan delta Vs kali C, X tidak sama dengan C, maka mutlak Fx kurang dari sama dengan mutlak L ditambah 1. Jika C bukan elemen A, ambil M sama dengan mutlak L ditambah 1. Sedangkan jika C elemen A, maka ambil M sama dengan maksimum mutlak L ditambah 1 fungsi C. Hal ini menunjukkan bahwa F terbatas pada persekitaran min delta dari C. Selanjutnya contoh soal, tunjukkan bahwa limit X mendekati C, 2X plus 5 sama dengan 7. Bukti, diketahui F memetakan R ke R dengan Fx sama dengan 2X plus 5 untuk setiap X elemen R. Analisis pendahuluan. Mutlak 2X plus 5 dikurang 7 kurang dari epsilon. Mutlak 2X min 2 kurang dari epsilon. 2 mutlak X min 1 kurang dari epsilon. X min 1 kurang dari epsilon per 2. Diberikan sebarang epsilon lebih dari 0, diambil delta sama dengan epsilon per 2. Oleh karena itu, jika persekitaran 0 kurang dari mutlak X min 1 kurang dari delta, maka mutlak Fx min 7 sama dengan mutlak 2X plus 5 min 7. Mutlak 2X min 2 sama dengan 2 mutlak X min 1 kurang dari 2 delta kurang dari 2 epsilon per R sama dengan epsilon. Jadi terbukti bahwa limit X mendekati C, 2X plus 5 sama dengan 7. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.